Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Seperti biasa, Ibu akan melanjutkan pembelajaran jarak jauh, ya. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Selesai. Jadi adapun materi pada hari ini untuk kelas 10 semua jurusan, di bab 4 kajian tentang hadis, ya, tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan mendekati zina. Nah, sebelum kajian hadis ini, ya, minggu lalu materi yang disampaikan oleh ibu guru kita yaitu tentang ayat, ya, atau dalil yang berhubungan dengan pergaulan bebas. Jadi ini diperkuat dengan hadis, ya, larangan pergaulan bebas dan perbuatan mendekati zina. Ya, jadi sebelum masuk di inti, tentu kalian sudah tahu larangan, ya, larangan tentang pergaulan bebas yang mana saja yang dimaksud dan mendekati zina. Jadi di zaman sekarang ini banyak kejadian-kejadian yang terjadi di antara muda-mudi, ya, di mana karena apa? Karena ya ini tadi, larangan pergaulan bebas tidak ya, dengan kata lain ya dilanggar, ya, dan perbuatan mendekati zina. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, banyak sebenarnya hal-hal yang ya, kenapa bisa terjadi, ya, mungkin pergaulan antara, ya, lawan jenis yang tidak bisa terkontrol, ya, apalagi sekarang, ya, ada yang namanya HP, ya, bisa lihat di internet apa dan sebagainya, itu bisa mempengaruhi semua, ya. Makanya, ya, perlu adanya apa di sini? Perlu adanya keimanan, ya, keimanan. Karena ketika orang mempunyai iman, ya, insya Allah hal-hal yang bersifat negatif bisa dihindari. Ya, sama juga dengan ini pergaulan bebas dan perbuatan mendekati zina. Jadi ya sebenarnya pembahasan ini sangat luas, ya. Tapi kita mengambil sebagian dari yang banyak itu, larangan yang mana saja larangan, ya, larangan pergaulan bebas dan perbuatan mendekati zina itu mempunyai sanksi dan hukuman, ya. Jadi setiap orang yang berbuat, ya, akan mendapatkan sanksi, ya. Jadi ini kita masuk ke materi. Zina menjadi bagian dari hudud, ya. Hudud merupakan jamak yang berarti batasan atau ketentuan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, jadi ada di dalam Al-Qur'an. Hudud adalah hukuman tertentu yang diwajibkan kepada orang yang melanggar larangan. Larangan-larangan, ya, termasuk di dalamnya perbuatan zina. Jadi ada sanksi dan hukuman yang harus diterima oleh, ya, orang yang melakukan pergaulan bebas dan, ya, perbuatan mendekati zina. Yang pertama, sanksi dan hukuman pezina. Jadi ini zina itu ada dua macam, ya.
ada pezina muhsan, ada pezina gairu muhsan. Jadi zina ya tentu kalian sudah tahu semua apa definisi dari pengertian zina. Ya, namun Ibu eh, tetap paparkan ya bahwa zina adalah bertemunya antara kelamin pria dan wanita di luar pernikahan. Jadi ini tidak resmi istilahnya ya, layaknya suami istri. Jadi sekarang kita tidak heran kalau misalnya ya, sekarang kita tidak bisa membedakan yang mana misalnya orang yang sudah menikah, yang mana belum. Karena itu tadi masih banyak eh, pemuda-pemudi kita yang berjalan ya, berjalan dengan yang bukan muhrimnya. Ya, itu sudah tentu dilarang di dalam agama, tapi tetap ya, tetap dilakukan, ya. Karena apa? Ya minimnya mungkin ilmu pengetahuan agama yang dimiliki, karena seandainya kita paham, kita mengerti dan kita mengetahui bahwa hal-hal yang seperti ini tidak boleh dilakukan, itu tidak dilakukan. Tapi ini justru sebaliknya, ya. Bahkan ya sudah tahu, tapi kenapa tetap dilakukan? Karena inilah godaan setan, ya, yang tidak bisa setiap manusia selalu digoda oleh yang namanya setan, tapi tergantung kita bagaimana cara kita bisa mengatasi hal tersebut, ya. Kemudian eh, orang berzina itu ada dua macam. Yang pertama pezina muhsan, yang mana pezina gairah muhsan ini pezina yang sudah balik, berakal ya, merdeka, sudah pernah berhubungan seks dengan jalan yang sah atau dalam kata lain nikah. Jadi ini yang dimaksud dengan pezina muhsan, sudah pernah menikah ya, namun dia berzina dengan lawan jenisnya. Ini hukumannya dirajam ya. Kalau kita di Indonesia dilempari dengan batu berukuran sedang sampai mati. Jadi luar biasa ini hukumannya. Tapi ini tidak berlaku saya kira di Indonesia ini masih ya karena mungkin negara kita bukan 100% Islam. Makanya ya, karena mesti ada agama lain selain agama Islam di Indonesia, ada Kristen, ada Buddha ya, Katolik ya. Jadi hukum ini berlaku di negara Islam ya, seperti di Malaysia, di Arab Saudi mungkin ya, di sana. Kemudian bagian B, pezina gairu muhsan ya. Ya, yang mana termasuk pezina gairu muhsan, yaitu pezina yang tidak mencukupi syarat-syarat pezina ya, antara gadis atau perawan ya dengan bujang. Jadi ini hukuman mereka adalah sama tadi 100 kali dan diasingkan keluar daerah selama 1 tahun. Jadi pezina gairu muhsan ini pezina yang tidak mencukupi syarat-syarat ya. Pezina muhsan antara gadis atau yang masih perawan dengan yang masih bujang atau perjaka. Hukumannya ya 100 kali dera, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Jadi itu hukumannya. Ya, makanya perlu yang namanya pernikahan, karena yang namanya pernikahan itu adalah lembaga ya yang menjamin kesucian hubungan antara suami dan istri sehingga terhindar dari perbuatan zina. Ya, jadi itu. Kemudian hadis yang memberikan penjelasan tentang beberapa hal yang terkait dengan zina. Ada beberapa. Yang pertama hukuman dan sanksi. Ya.
Untuk pezina sudah jelas, ya. Termasuk rincian pelaksanaan atau tahapannya, baik muhsan maupun gair muhsan, sudah termaktub dalam ajaran kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian selanjutnya, kejelasan itu dikaji dari pelaksanaan rajam di zaman Rasulullah, ya. Jadi bagaimana pezina pada zaman Rasulullah yang diberikan hukumannya berupa rajam atau dera bagi pezina, itu sudah ada pada zaman Rasulullah, yaitu pezina harus diberi hukuman. Kemudian selanjutnya, jangan ada yang mengingkari bahwa hukum rajam bagi pezina muhsan tidak ada, tetap ada, ya, tetap ada, meskipun sebagian orang menyatakan hal seperti itu. Jadi ada juga yang menganggap bahwa pezina muhsan itu tidak dihukum atau tidak berlaku hukum. Tapi ya, yang namanya sanksi dan hukuman bagi orang yang bersalah itu harus ada, ya. Kemudian bagian D, mengambil pelajaran dari sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pelaksanaan hukuman rajam bagi pezina muhsan sangat sulit dilakukan. Kenapa? Karena harus ada bukti-bukti. Ya. Jadi kalau tidak ada bukti atau tidak ada saksi, itu tidak bisa diberi hukuman atau sanksi. Ya, ini bagi pelaku. Kemudian selanjutnya, bagi hukuman bagi pezina gairu muhsan, hukumannya itu didera 100 kali, ya. Kemudian pelaksanaan hukumannya dilihat dan disaksikan oleh sekelompok orang. Jadi ya disengaja, ya. Memang disengaja pada saat pelaksanaan sanksi atau hukuman itu memang harus diperlihatkan kepada sekelompok orang supaya dia bisa menjadi saksi, ya, bahwa orang ini atau orang tersebut adalah pezina, ya yang harus diberikan hukuman atau sanksi. Kemudian hukuman selanjutnya, sanksi, ya. Jadi sanksi ini berdasarkan Al-Qur'an surah An-Nur ayat 2 sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. An Ubadah bin Samit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bikru bil bikri hal dumi'atin wa nafyu sana. Yang artinya, dari Ubaidah bin Samit Rasulullah bersabda, perawan dengan bujang yang berzina hendaklah didera 100 kali, ya, dan diasingkan dari negeri ini selama 1 tahun. Jadi perawan dan bujang, ya, yang berzina hendaklah didera 100 kali. Jadi didera 100 kali dan diasingkan di negeri lain selama 1 tahun. Jadi ya luar biasa, ya, diasingkan. Kemudian adapun anak-anak, ya, dan orang gila yang berzina tidak didera. Ya. Jadi ini ada pengecualian. Adapun anak-anak dan orang gila. Kenapa? Karena ya mungkin istilahnya belum balik atau ya banyak sebenarnya, ya. Kalau orang gila itu kan ya orang yang tidak waras, orang yang kalau mau dibilang orang yang ya itu tidak diberikan sanksi dan hukuman, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian di sisi lain, laki-laki yang mencampuri laki-laki,
ada juga, ya. Ini biasa terjadi antara apa laki-laki dengan laki-laki. Itu yang biasa disebut homoseks antara laki-laki dengan laki-laki. Kemudian kalau perempuan dengan perempuan, ya apa kira-kira namanya? Jadi kalau perempuan dengan perempuan itu ya lesbian ya, perempuan dengan perempuan. Ini yang tidak boleh sebenarnya antara sesama jenis, ya. Hukumannya sama seperti pezina. Jadi ya mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa paham, bisa mengerti dan bisa merealisasikan di dalam kehidupan ya sehari-hari. Karena dengan adanya iman, dengan belajarnya kita agama, kita tentu mengetahui, memahami, dan yang paling penting mengaplikasikan, merealisasikan pengetahuan itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi itu. Kemudian sanksi bagi orang yang menuduh berbuat zina. Ya, jadi kadang di sekitar kita ya, di lingkungan kita yang namanya menuduh itu biasa ada ya. Nah, menuduh bahwa misalnya mencuri, menuduh orang lain misalnya berbuat yang tidak ya, contoh berbuat ya seperti ini, berbuat zina, ya ada juga sanksinya. Jadi anak-anakku sekalian, dengan adanya sanksi menuduh berbuat zina, ya kita harus kita harus sadar, entah itu menuduh karena sanksi menuduh berbuat zina atau menuduh yang lain, ya mudah-mudahan tidak ada ya yang suka menuduh, baik di lingkungan keluarganya, di sekolah, atau ya dimanapun kalian berada. Ya, di sini ada ya sanksi menuduh perbuatan zina, menuduh orang lain berbuat zina. Nah, ini termasuk dosa besar ya, dan akan mendapatkan hukuman dera. Jadi akan didera juga seperti tadi halnya pezina. Ya, jika orang yang menuduh adalah orang merdeka akan didera 80 kali. 80 kali. Kalau tadi yang pezina itu 100 kali. Ini ya 80 kali. Sedangkan hamba Allah ya, hamba sahaya didera 40 kali. Jadi hamba sahaya. Ya, sanksi ini berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nur ayat 4 ya. Dalam surah An-Nur ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajlidu hum samanina haldatan wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Ya, yang terjemahannya, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik ya, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Jadi ini tadi. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi ada penjelasannya. Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik ya, dan mereka tidak mendatangkan saksi ya, 4 orang saksi, ini
maka deralah 80 kali. Jadi didera ya sebelum mendatangkan 4 orang saksi. Ya. Kemudian janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Ya, mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi ini ada di dalam sanksi menuduh berbuat zina ya, diperkuat oleh dalil yaitu Al-Quran surah An-Nur ayat 4. Kemudian adapun syarat-syarat tuduhan ya, sehingga diwajibkan dihukum atau didera selama 80 kali ya, sebagai berikut. Yang pertama, orang yang menuduh sudah balik, berakal dan bukan ibu bapak ya, bukan ibu bapak atau nenek dan seterusnya dari yang dituduh. Jadi ya, itu yang pertama ya. Orang yang menuduh sudah balik, berakal, bukan ibu, bapak, dan neneknya, ya, seterusnya yang dituduh. Kemudian yang kedua, orang yang dituduh adalah orang Islam, ya, sudah balik, berakal, merdeka, dan terpelihara, atau orang baik ya. Ya, jadi orang yang dituduh adalah orang Islam, sudah balik, berakal, merdeka, dan terpelihara. Ya, itu orang baik. Kemudian hukum tuduhan yang hukum tuduhan untuk orang yang menuduh menjadi gugur ya. Kadang bisa menjadi gugur kalau memenuhi 3 hal ya. Yang pertama, mendatangkan 4 orang saksi ya. Ya, mendatangkan 4 orang saksi yang menerangkan bahwa tertuduh betul-betul berzina. Ini sesuai dengan surah An-Nur ayat 4. Kemudian yang kedua, dimaafkan oleh yang tertuduh kalau mendapat dari yang dimaafkan ya, dimaafkan dari orang yang dituduh tadi, itu bisa saja gugur. Kemudian bagian C atau ketiga, orang yang menuduh istrinya berzina. Ya. Orang yang menuduh istrinya berzina tanpa mempunyai 4 orang saksi. Ya. Jadi itu kecuali dirinya sendiri. Jadi ini orang yang menuduh istrinya berzina tanpa mempunyai 4 orang saksi, ini bisa saja gugur ya. Bisa gugur. Jadi inilah dari beberapa tadi 3 ya. Hukum tuduhan bisa saja bisa saja gugur apabila yang tadi ini berlaku. Jadi itu ya, sanksi menuduh berbuat zina ada. Kita kembali intinya bahwa ketika anak-anak sekalian paham ya, sadar ya, sadar dan bisa merealisasikan di kehidupan kita masing-masing ya, insya Allah hal-hal tersebut tidak akan terjadi ya. Banyak ya kejadian di luar masih dalam keadaan proses, masih sekolah ya, tiba-tiba ada kabar ya mau menikah ya, pasti kita bertanya ada apa sebenarnya, karena apa ya, misalnya ada ya masih dalam proses sekolah, mungkin masih kelas 2 kelas 1 kelas 2 di bangku SMP SMA ya, SMK ya, tiba-tiba orang tuanya memutuskan untuk segera, karena apa ya, ada sesuatu ya. Jadi untuk anak-anak sekalian, perlunya ya memahami, perlunya belajar tentang ilmu agama, karena apa, tanpa ilmu ya,
tanpa ilmu agama kita bisa saja berbuat apa ya semaunya karena tidak ada yang mengontrol. Makanya dari pembahasan-pembahasan eh, dari materi sebelum masuk di larangan pergaulan bebas itu sudah ya banyak eh, banyak materi ya yang mengharuskan kita untuk mempelajari ya ilmu agama, baik itu agama, ilmu pengetahuan umum ya, yang jelas untuk kehidupan kita insya Allah. Ketika kita bisa ya bisa jaga diri ya, bisa menekan hawa nafsu kita ya, bisa bisa bahwa kita ini tidak boleh berbuat hal-hal yang negatif. Sama juga tadi ya larangan larangan pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu tidak boleh. Ini ada di dalam agama kita. Kemudian mendekati zina, jangankan mendekati zina. Ya, ada dalam hadis la taqrabuz zina. Ya, jangan mendekati zina. Jadi jangan mendekati zina itu ya dimulai dari mana? Ya, mungkin dari ya berkenalan sama-sama selalu bersama, selalu ya banyak sebenarnya. Kalian pasti sudah paham ya. Sudah paham semua apa yang Ibu maksud ya. Boleh berteman ya, boleh mempunyai sahabat tapi ya dalam batas kewajaran. Jadi eh, ya jadi saya kira untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Ya, kemudian eh, setelah materi ini tadi ada umpan balik di antara kalian semua dengan guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jadi eh, saya memberikan tugas ya di halaman 53 bagian kedua itu ada 10 nomor ya. Jadi tolong dikerja, kemudian dikirim melalui ya bisa melalui WA group ya. Jadi terima kasih untuk hari ini cukup sekian. Insya Allah minggu depan mudah-mudahan tidak ada halangan. Kita lanjut dalam eh, materi selanjutnya. Jadi untuk hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.